Jadi dengan memaafkan itu, hati itu akan mulai pulih Kak, seperti itu. Kak, menurut aku itu adalah tempat pertama kita untuk belajar segala sesuatunya Kak. Bisa dilihat di sini sudah kotor karena dipakai terus Kak. Dipakai terus Betul. karena memang fokus kakak bukan untuk mencari pekerjaan, tapi gimana dari kuliah itu kita bisa belajar value-value hidup juga berarti. Oke. 374 Kak. Selain keluarga juga kita harus punya circle yang baik ya Kak. Betul, pergaulan yang baik Kak. Betul. Wah, firman Tuhan ajarinnya gini, tapi pas aku ke kuliah kok beda banget. Iya. Bahkan Shalom Faith Fam. Oke, selamat datang di program Faith Minutes, Building Faith in Minutes. Tepuk tangan dong semuanya di sini. Asik. Ini ada 5.000 jiwa di sini ya, dan juga para audience di sana yang sedang menyaksikan kita pastinya nanti. Nah, Faith Minutes ini apa sih? Nah, Faith Minutes ini tuh adalah ruang di mana kita akan berbincang dengan para narasumber nantinya inspiratif dan akan merefresh iman kita pastinya. Nah, di bulan Maret ini, bulan perdana kita akan mengangkat satu topik yang sangat dekat pastinya dengan kehidupan kita. Tapi bisa jadi itu topik ini tuh suka dihindarin sama banyak orang, yaitu toxic relationship. Nah, fenomena ini adalah fenomena yang sering terjadi di tengah-tengah kita dalam pertemanan, pelayanan, sekolah, dan banyak hal. Nah, yang kita akan bahas pada episode perdana kita di hari ini adalah tentang keluarga. Wow, toxic relationship dalam keluarga. Yang pastinya aku udah excited banget untuk membahas ini. Dan pastinya hari ini aku gak sendiri. Aku bersama salah satu orang yang sering teman-teman mungkin para jemaat Mawar Saron nih, terutama adik-adik kita sekolah minggu pasti sering banget lihat kakak ini, yaitu Kak Alphonse. Tepuk tangan lagi dong. Hai Kak Alphonse. Selamat datang di Faith Minutes. Oke, Faith Fam. Oke. Nah, Kak Alphonse, mungkin teman-teman semua udah pada sering tahu kalau Kak Alphonse ini adalah ketua Faith Kids ya Kak di gereja kita. Mungkin banyak yang belum kenal Kak Alphonse ini. Kuliahnya di mana sih dulu Kak Alphonse ini? Pekerjaannya apa sih? Mungkin boleh Kak dikasih tahu dulu ke para Faith Fam di luar sana. Oke, jadi perkenalkan Faith Fam, nama aku adalah Alphonse. Nama panjangku Alphonsus Andrew. Kebetulan aku dari lahir nih Kak. Ya, sudah di Mawar Saron. Keren banget. Jadi dari tahun 1987. Nah, aku sudah di Mawar Saron. Kebetulan juga papa mama juga dulu diberkati ya di Mawar Saron. Diberkati Mawar Saron. Betul, dan aku juga diberkati pernikahanku di Mawar Saron. Betul. Di chapel betul berarti. Di chapel, betul. Jadi mulai dari tahun kapan aku mulai mengajar sekolah minggu itu di tahun 2004 Kak. 2004. Betul, pas aku pertama mulai kuliah S1, aku sudah mulai pelayanan sekolah minggu. Sebenarnya kenapa sih sekolah minggu? Bener-bener aku penasaran. Karena yang pertama adalah aku anak tunggal. Gitu, aku nggak punya adik, nggak punya kakak. Jadi ketika aku sama anak kecil, aku belajar bagaimana sih cara merealisasikan kasih, bagaimana cara kita menunjukkan kasih sayang, seperti itu. Nah, kebetulan dari aku S1 sampai aku sekarang, aku tetap pelayanan nih di sekolah minggu. Berarti dari 2004 sampai 2026, berarti sudah 22 tahun berarti pelayanan. Konsisten selama 20 tahun itu di sekolah minggu ya Kak? Betul. Dan gak pernah pindah pelayanan ke divisi lain. Betul. Keren. Dan di GBI Mawar Saron. Dan di GBI Mawar Saron. Oke. Seperti itu. Keren banget. Oke. Thank you Kak Alphonse untuk perkenalannya. Nah, seperti yang tadi aku udah mention Kak, kita hari ini tuh akan membahas tentang keluarga ya Kak. Dimana kita sama-sama tahu kalau fondasi awal dalam bermasyarakat tuh istilahnya start dari keluarga gitu kan. Karena kita akan banyak spend waktu kita pasti dalam keluarga. Namun bisa jadi ini terutama kayak Gen Z kayak aku nih ya Kak. Mungkin mereka pasti ada yang ngerasa kayak kok kayak hidup gue tuh diatur sih sama orang tua terutama kayak jadi gue nggak ada cara untuk bisa ngomong. Istilah kalau orang tua ngomong ini kita kasih pendapat, mereka udah langsung yang kayak enggak, bukan itu salah. Nah, mungkin ini bisa jadi yang akan kita bahas nanti kali akan aku bakal banyak nanya ke kakak. Nah, tapi kalau kita ambil POV mungkin dari orang tua Kak, bisa jadi orang tua ini juga kan baru pertama kali dalam membangun keluarga sebagai kepala keluarganya gitu ya Kak, dan pasti ada kesulitan sendiri. Betul. Nah,
Oke, untuk pertanyaan pertama, kita kan faith minutes ya Kak, artinya faith, iman. Ya. Dasar kita iman. Nah, menurut Kak Alphonse nih Kak, Iya. peran keluarga dalam membangun iman kita atau memperkuat iman kita sebagai umat Kristiani, sebagai jemaat Mawar Saron tuh gimana sih Kak? Oke. Pertama, kalau keluarga itu Kak, menurut aku itu adalah tempat pertama kita untuk belajar segala sesuatunya Kak. Oke. Kalau misalnya aku begitu lahir, itu ibarat kertas putih. Kalau aku ibaratkan, Oke. aku punya anak, ketika anakku lahir itu seperti kertas putih Kak. Itu namanya tabula rasa. Tabula rasa. Di dalam kertas putih itu, kakak mau tulis apa, itu yang akan menjadi bekal anak itu menjadi dewasa. Seperti itu. Apakah kakak mengajarkan yang baik, apakah kakak mengajarkan sabar, kakak mengajarkan kasih sayang, itu kita tulis di kertas putih itu. Sama seperti aku mungkin pada saat lahir, papa mamaku menuliskan seperti apa nih cita-citanya. Oh, mau menanamkan kasih sayang, mau menanamkan sayang orang tua, sayang teman, sayang sama guru. Nah, di situ Kak. Jadi peran keluarga itu adalah bagaimana kita belajar pertama kali untuk segala sesuatu. Seperti itu. Berarti kickstart-nya semua dari keluarga tuh ya Kak? Betul. Oke. Nah, kalau dari keluarga kakak sendiri nih Kak, mungkin bisa pas kakak menjadi anak hingga kakak sekarang sudah menjadi orang tua, ada nggak sih Kak kayak habit-habit unik kakak dalam keluarga? Kalau misalnya kita ambil dari POV anak tuh bisa jadi ada yang pengaruh dari anak itu juga memiliki hubungan dengan orang tua gitu Kak. Jadi habit-habit kita tuh bisa mempengaruhi hubungan anak orang tua atau orang tua ke anak gitu. Kalau menurut kakak juga kalau ada nggak sih? aku ingat kayak waktu aku sebagai anak, papa mamaku selalu mengajarkan kita harus ke gereja nih. Apapun yang terjadi, seperti moto gereja kita, apapun terjadi ibadah jalan terus. Betul, dan itu juga aku rasakan mulai dari aku kecil, dari sekolah minggu sampai aku dewasa dan aku pelayanan. Apapun yang terjadi, kita harus utamakan, kita masuk nih ke gereja, kita ibadah. Nah, ketika aku punya anak, aku juga mulai mengajarkan, yuk kita ke gereja yuk. Kenapa? Karena dengan kita ke gereja, kita imannya selalu dibangun. Kita mendapatkan firman Tuhan. Seperti itu. Jadi, kenapa aku kita mengajarkan harus langsung ke gereja, jangan lupa ke gereja, jangan lupa berdoa, karena itu akan menjadi kebiasaan yang baik Kak, seperti itu. Jadi kalau misalnya apa yang berkesan, papa mamaku mengajarkan, yuk kita ke gereja yuk, gitu. Jadi kayaknya jarang nih absen seperti itu. Kalau misalnya nggak sakit atau lagi nggak enak badan, sebisa mungkin kita ke gereja Kak. Itu yang paling berkesan di aku. Oke, karena orang tua kakak udah nekenin hari Minggu gereja, jadi sampai kakak sekarang pun jadi itu tertanam gitu ya Kak. Iya, betul. Oke. Nah, kalau dari Alkitab sendiri nih Kak, ada nggak sih kayak ayat firman Tuhan nih yang jadi pedoman dari Kak Alphonse terutama untuk menjalani keluarga kakak? Dan mungkin ayat firman Tuhan yang bisa Kak Alphonse share ini mungkin bisa jadi pedoman juga untuk para faith fam di luar sana. Boleh di-share Kak? Aku ada satu ayat Kak, itu dari Efesus 6. Mungkin aku izin baca ya Kak ya? Boleh. Siap. Boleh dikasih tunjuk dulu dong Kak Alkitabnya nih. Ini Alkitabnya kebetulan Faith Kids Kak, sekalian promosi. Ini adalah Faith semua Kids juga. Adik-adik jangan lupa datang ke sekolah. Bisa dilihat di sini sudah kotor karena dipakai terus Kak. Dipakai terus karena memang penggunaannya. Dan halamannya sudah ada yang robek juga Kak. Wah, dibuka terus, betul. Keren banget. Antara dibuka terus atau ya Kakak tahu lah. Jadi aku ambil Kak dari Efesus 6 ayat 1 sampai 6 ya Kak. Judulnya Taat dan Kasih. Ayat 1, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Ayat 2, hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Ayat 3, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ayat 4, dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ayat 5, hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Dan ayat 6 terakhir, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Itu Kak, pedoman yang aku selalu taati dan aku ikutin, yaitu di Efesus 6 ayat 1 sampai 6. Oke, keren banget ya Kak ayat firman Tuhan. Boleh tepuk tangan untuk ayat firman Tuhan dan untuk pesan-pesan awal dari Kak Alphonse yang
Gokil banget nih Kak. Oke, aku izin next ya Kak ya. Ya. Aku ini kan berarti aku ini kan umurnya masih 20 ya Kak. Berarti umur remaja banget nih, aku Gen Z abis nih. Nah, aku tuh sering ngeliat nih Kak, kayak banyak nih remaja-remaja yang nakal istilahnya atau hidup dalam daging dalam dunia itu banyak. Setelah aku perhatiin itu mereka banyak dari yang keluarga yang tidak baik-baik saja. Jadi bisa jadi mereka istilahnya gini di otak mereka, kayak mereka nyampe rumah cuman dimarahin, cuman disuruh-suruh, cuman dibentak-bentak, gak ada ruang untuk mereka berekspresi di rumah. Ujung-ujungnya mereka cari pelampiasan kesenangan mereka di luar gitu. Nah, sebagai mungkin bisa jadi pedoman untuk para faith fans semua dan aku juga pastinya Kak sebagai umat Kristiani dan dengan pengalaman Calvins juga Kak, menurut Kakak saat kita mengalami sesuatu di dalam keluarga kita atau kehidupan kita, sebenarnya sikap yang benar Kak sebagai kita anak-anak Tuhan itu dalam menghadapi konflik atau masalah di keluarga tuh gimana sih Kak, yang harusnya hal benernya tuh kayak gini yang harusnya kita lakukan Kak? Oke, pertanyaannya bagus nih Kak, karena ketika menghadapi konflik di dalam keluarga, anak-anak itu biasa akan melihat orang tuanya seperti apa Kak. Seperti cermin, ketika anak-anak melihat orang tuanya A, temperamen, tidak kesayang sama mama, tidak sayang sama papa, terus kasar. Nah, anak-anak itu akan mungkin meniru seperti itu Kak. Jadi kalau sebagai orang tua, kita harus menjadi contoh yang baik. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ketika anak-anak di dalam keluarga yang mendapat konflik dan misalnya orang tuanya sedang tidak baik-baik saja, mereka harus bertekad menjadi agent of change nih Kak, agen perubahan. Seperti itu. Apakah mereka memang ingin meneruskan sesuatu kebiasaan yang buruk itu atau mereka ingin memutus nih rantainya seperti ini. Jadi ada dua pilihan Kak. Ketika sebagai orang tua harus sebagai contoh yang baik. Contohnya, misalnya kalau aku kenapa memilih, aku suka kuliah nih Kak. Aku kuliah S1, S2, S3 karena aku ingin menjadi contoh bahwa pendidikan itu bukan untuk mencari pekerjaan yang baik, bukan. Tapi pendidikan itu adalah bagaimana meningkatkan value di dalam diri Kak. Dengan value itu meningkat di dalam diri, otomatis pekerjaan dapat. Bagaimana cara kita melihat suatu masalah itu akan bijak, akan lebih baik Kak, seperti itu. Dan yang pasti anak itu juga melihat, orang tuaku juga belajar nih pendidikannya, dia sudah belajar dengan baik. Mungkin kalau misalnya ada kesempatan sampai S3, anak-anak akan terpacu kayak, oh mama papaku bisa nih, aku juga dong mau. Dan pada saat orang tua ngomong, ayo kamu belajar, kita sudah menjadi contoh yang baik Kak, seperti itu. Karena aneh ya Kak kalau misalnya kayak, ayo belajar, ayo ini, tapi orang tua kita nggak ngelihat orang tua ngelakuin itu gitu ya. Betul. Dan yang kedua sebagai orang tua itu harus punya target Kak. Misalnya contoh aku, bagaimana aku meningkatkan nilai value. Contoh misalnya aku udah selesai S3 nih Kak. Udah selesai dong berarti. Nggak mungkin lagi ambil kuliah lain. Udah mentok ya. Betul. Nah, aku ambil apa nih? Aku misalnya ambil, oke deh, aku nggak bisa bela diri nih misalnya. Aku ambil taekwondo. Kenapa? Ketika aku mengajarkan ke anakku bagaimana cara membela diri, karena anakku perempuan Kak. Perempuan, oke. Betul. Nah, aku harus tahu dulu bagaimana sih cara bela diri yang baik dan benar. Seperti itu. Jadi supaya kita dapat melakukan yang benar, yang baik sesuai dengan teori, kita harus belajar dulu. Betul. Jadi kenapa aku bilang kita orang tua sebagai contoh role model, itu adalah kita harus tahu dulu nih teorinya seperti apa. Aku nggak mungkin bilang, Kak, nanti kalau misalnya ada yang ganggu kakak bela diri ya. Gimana bela dirinya seperti apa? Betul. Nah, disitulah aku belajar kayak, oh ini bisa banget nih diterapkan ke anakku. Jadilah ikut taekwondo. Jadi kakak belajar untuk diri kakak, tapi kakak juga bisa ajarin ke anak-anak. Betul. Gitu ya? Sebelum kita ngomong teorinya, kita harus belajar dulu nih Kak. Betul. Karena orang tua itu tidak mungkin mengajarkan teori yang salah. Ketika kita mengajarkan teori yang salah, hasilnya pasti belum tentu benar Kak. Seperti itu. Tapi kalau teorinya sudah benar, nanti tinggal hasilnya seperti apa, kita serahkan pada nanti proses ya. Seperti itu. Oke, jujur aku tadi suka banget sama statement kakak yang bilang, kuliah itu kakak bahkan sampai S3 ya Kak. Bahkan berarti fokus kakak bukan untuk mencari pekerjaan, tapi gimana dari kuliah itu kita bisa belajar value-value hidup juga berarti. Betul. Jadi tadi kayak aku kayak kaget gitu, karena bisa jadi mungkin para faith fam di luar sana mungkin berpikir kalau untuk kuliah, sekolah, upgrade diri itu untuk
cari pekerjaan, tapi bisa jadi kita Iya. nggak sadar ya Kak. Bahkan Betul. saat kita belajar, saat kita kuliah itu kita mengupgrade diri kita pelan-pelan berarti ya Kak. Betul, karena kalau menurut aku Kak, ketika Kakak mengambil suatu kuliah tujuan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, itu salah Kak. Karena misalnya contoh aku nih, misalnya udah S3, kok pekerjaanku seperti ini? Karena kita tidak melihat, oh ternyata pendidikan itu untuk meningkatkan value Kak. Betul, walaupun di kuliah pun juga aku mungkin nggak pinter-pinter banget ya Kak ya, seperti itu. Kakak penasaran nggak IPK aku berapa? Penasaran kan? nggak di sini semua? Oke. Penasaran. Para yang penasaran ya? Oke. Penasaran. Boleh S1 di-spill nih, Kak, di-spill nih. S1 IPK 354. 354, tepuk tangan. Keren. Oke lah, oke Kak. 354. S2 S2. 353. 353. Yeay. Turun dikit. Oke, turun dikit. Siap ya S3 nih. S3 Kak. Siap. S3 penasaran Kak? Penasaran. Penasaran, ya. Oke. 374 Kak. Gokil. Jadi bagi Keren aku banget. ketika kita pendidikannya itu baik, janganlah dengan motivasi untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Kenapa? Pekerjaan, usaha itu semua datangnya dari Tuhan Kak. Tapi pendidikan itu untuk meningkatkan value kita. Kakak akan belajar bagaimana sih melihat sesuatu yang lebih baik. Seperti itu. Mulai dari point of view yang lain, mulai dari bijaksana yang lain, seperti itu Kak. Oke, Gitu. keren banget Kak Alphonse. Thank you Kak Alphonse. Oke, Siap. kita minum dulu kali Kak ya? Boleh. Aku minum dulu kali Kak ya? Boleh, silakan. Kakak nggak minum? Silakan Kak, kakak Oke. aja. Aku lanjut ya Kak ya. Ya. Tadi sebelum kita bahas tentang kuliah tadi yang keren Ya. banget, kita kan bahas tentang keluarga, orang tua. Ya. Gimana orang tua bisa ambil action, dimana kita orang tua tuh harus jadi contoh dulu, Ya. supaya mengajarkan ke anak-anaknya jadi bisa lihat kalau orang tuanya udah begini, kita Ya. bisa mengikuti sebagai role model yang tadi kakak Iya. bilang. Kalau kita ambil POV sebagai anak nih Kak, Ya. misalnya ini contohnya juga bisa aku, bisa para Faith Fam dan juga teman-teman di sini, mungkin saat ada konflik nih Kak. Tapi orang tuh kalau kita ngambil posisi orang tua kita misalnya nggak jadi contoh, misalnya ada satu kasus Iya. kasus di luar sana, keluarga orang tuanya itu nggak jadi role model yang baik Kak. Iya. Dan mereka menghadapi keras di dunia, di perkuliahan, di pertemanan mereka, dan mereka ngelihat, wah harus belajar dari mana nih kalau Iya. di keluarga. Kita udah mention kalau keluarga itu adalah fondasi awal ya Kak ya. Iya, betul. Dan gimana kalau orang tua kita tuh di rumah nggak jadi contoh yang baik, misalnya ada Iya. kelas di luar sana yang kayak gitu, dan mereka pas mereka menghadapi masalah, mereka bingung Kak harus gimana nih. Kalau Iya. menurut Kakak, kita nih kalau kita ambil POV sebagai anak, mungkin para faith atau anak-anak faith Iya. kids Kakak di luar sana mungkin, dan Iya. para remaja bisa tahu Kak gimana bagusnya dan langkah-langkah biar kita nggak salah langkah sebagai anak muda. Oke. Untuk saat kita wah kena masalah gue, tapi nggak bisa belajar nih di rumah. Oke. Itu gimana? Oke, kalau pengalaman aku nih Iya, Kak ya, pengalaman Kakak. kebetulan aku anak tunggal Kak. Oke. Kemudian papa mamaku dulu itu broken home, seperti itu. Jadi dari sejak aku usia 7 tahun, papa mama itu pisah waktu itu. Nah, sejak 7 tahun sampai sekarang, aku nggak tahu nih apakah papaku masih hidup atau sudah enggak. Jadi ini sangat relatable ya. Relatable. Betul, Oke, Kak. pengalaman pribadi. Kenapa waktu itu aku memilih, aku mau jadi agen perubahan, agent of change Kak. Oke. Karena aku melihat apakah ini akan aku teruskan lagi nanti ketika aku berkeluarga. Karena pada saat aku masih kecil, aku melihat, oh mamaku sama papaku seperti ini. Aku apakah akan meneruskan ambil yang baik atau yang buruk? Seperti itu. Nah, aku memutuskan, oke deh aku akan ambil yang baik. Bagaimana cara ambil yang baik? Oke deh, kita lihat nih pergaulan yang baik seperti apa sih. Kalau misalnya anak SD itu kan sudah mulai bisa memilah nih Kak. Oh ini teman yang baik, ini teman tidak baik, ini teman yang membawa pengaruh buruk. Nah itu sudah bisa dipilah tuh Kak. Dari SD berarti? Dari SD, itu udah bisa, betul. ya? Bahkan dari TK pun itu sudah mulai kelihatan Kak. Oh teman yang ini jahat nih. Mereka udah bisa ngerti Betul. sebenarnya ya dari TK. Teman yang ini kayaknya kurang baik nih, seperti itu. Nah, itu akan terbawa terus ketika kakak memilih pertemanan, pergaulan yang baik itu akan membawa pada, oke, kakak akan mempunyai kebiasaan yang baik juga. Bergaulah sama orang-orang yang baik, Kak. Baik dalam perbuatannya, baik dalam sekolahnya, pelajaran, dan kakak akan punya modal yang cukup. Kenapa? Karena kakak akan disupport dengan lingkungan yang baik, seperti itu. Jadi, aku potong dikit ya, berarti sebelum kita di luar sana mendapatkan masalah atau diserang masalah, selain keluarga juga kita harus punya circle yang baik ya Kak ya? Betul, pergaulan yang baik, Pergaulan Kak. yang Betul. baik. Oke.
Mungkin di gereja kita juga ada komsel kali ya kayak mungkin Betul. bisa dengan teman-teman komsel kita kali ya. Iya, Oke. betul. Nah, Komsel itu juga salah satu komunitas Kak di lain keluarga, selain keluarga, itu adalah yang mendukung kakak, mensupport kakak, mendoakan kakak, seperti itu. Kalau aku anak tunggal, aku nggak punya teman, nggak punya keluarga selain mamaku. Istilahnya nggak ada kakak atau Betul, adik gitu ya, ngobrolnya ya sama komunitas. Sama komunitas. Nah, di gereja itu ada Komsel, itu sangat baik Kak. Gitu. Sangat membantu berarti Kak, Sangat ya? membantu banget, support kakak, seperti Support. itu. Itu keluarga kedua lah. Oh, Betul. oke. Sebagai keluarga kedua. Oke, aku ngerti. Tapi Kak, kita ambil contoh kasus lain lagi. Misalnya, dia nggak punya, misalnya gini, dia udah punya teman-teman yang baik nih Kak Ya. di gereja. Cuman kita tetap stuck di kasus keluarganya ini belum bisa jadi contoh nih. Iya, Dia punya teman komsel nih Kak sebenarnya Iya. di hari Minggu. Iya. Tapi kan dia hidup di perkuliahan atau sekolah di Senin sampai Jumat itu bisa jadi nggak ketemu nih sama teman-teman komsel di gerejanya. Iya, Istilahnya betul. banyak kita yang kayak hidup hari Minggu, wah lingkungan yang rohani, lingkungan yang Iya. stuck dengan firman Tuhan. Tapi Iya. Senin sampai Jumat itu Kak, ini aku juga curhat sekalian nih kayak. Iya. Karena Senin sampai Jumat itu bisa dibilang kalau kita hidup di, terutama aku yang perkuliahan itu, aku banyak melihat yang wah firman Tuhan ajarinnya gini, tapi pas aku ke kuliah kok beda banget. Iya, Bahkan betul. hal-hal yang jahat di mata kita, Iya. hal-hal yang dilarang oleh Tuhan itu banyak yang sudah dinormalisasi Kak Iya. oleh teman-teman aku dan Iya. teman-teman aku mungkin banyak para faith fam di luar sana. Iya. Gimana Kak cara kita bisa tetap nge-maintain dan kita nggak tergoda nih Kak? Karena menurutku sikap kita di luar sana tuh bisa jadi mempengaruhi sikap kita juga ya Kak ke Iya, orang tua. betul. Jadi menurut Kakak gimana nih cara kita tetap stay on track, tetap nge-maintain kita nggak ngedapet sikap-sikap dari luar itu tuh Kak? Oke. Kalau aku punya tips satu nih Kak. Ya, tipsnya gimana Kak? Jadi ketika kakak bangun pagi, kakak itu baca renungan nih Kak. Gitu. Nah, dari renungan harian, aku dulu di kuliah sering banget setiap hari baca renungan harian Kak. Renungan harian. Kalau dulu kan sistemnya buku kecil ya Kak. Oh buku kecil gitu Betul, ya? buku Oke, kecil. oke, Jadi oke. ada bulan Januari. Nah, itu dibaca bulan Januari. Nah, dengan renungan harian itu biasanya kakak akan memulai hari itu dengan sesuatu yang baik Kak. Kakak sudah mendapatkan firman Tuhan. Jadi pas bangun langsung baca Betul. renungan gitu ya. Nah, nanti harapannya ketika kakak berangkat ke sekolah, ke kampus, ke tempat kerja, itu akan melekat Kak. Seperti Oke. itu. Dibanding kakak bangun tapi tidak berdoa, tidak baca renungan harian. Tuh, jadi tips dari aku, bagaimana sih supaya hari itu kita bisa di dalam firman Tuhan, bangun pagi kita membaca renungan harian Kak. Tuh. Oke. Karena kalau kita cuma mengandalkan dari 7 hari, 1 hari aja ke gereja, kan sisa 6 harinya enggak nih Kak. Betul. Jadi biasanya renungan harian tuh sangat membantu Kak, kalau menurut aku. Oke, Gitu. thank you Kak. Berarti kita diingetin start dari awal baca renungan dulu ya Kak ya. Baca Betul. firman Tuhan dulu Betul. ya Kak ya. Oke, tepuk tangan dulu dong semuanya di sini. Oh, keren banget. Bisa jadi ini adalah hal yang mungkin para faith fam atau di luar sana lupa tuh ya Kak untuk Iya. tetap harus baca renungan supaya istilahnya di menjalani bisa jadi itu jadi alarm juga nggak sih Kak Iya, untuk kita. betul. Jadi kayak kita udah baca nih misalnya di hari ini baca renungannya tentang Kasih Kak. kasih. contoh. Nah, Ya. tiba-tiba kita di jalan nih, masih di jalan. Iya. Wah, ada motor yang weng, tapi kita kayak Iya. mau marah. Tadi habis baca kasih Iya. gitu ya kayak mungkin Pas kayak kita gitu. udah mulai mau ngomong kasar, iya. Gitu ya. kita tarik nafas Kak. Kayak- Betul. Oke, Betul. oke. Ngerti ya, Kak. Terima kasih Kak Alphonse, aku jadi diingetin lagi. Nah, Kak Alphonse tadi sempat mention tentang Kak Alphonse mungkin dulu berangkat dari keluarga yang broken home ya Kak. Tadi Iya. Kakak sempat mention. Mungkin di luar sana para faith fam juga mungkin ada yang pernah broken home, ada yang mungkin mengalami, mungkin dia nggak broken home tapi ada sikap-sikap dari orang tuanya mungkin yang menyebabkan adanya rasa trauma Kak Iya. di diri mereka. Mungkin dari pengalaman kakak juga, mungkin bisa kakak share nggak sih Kak, gimana cara kita sebagai anak Tuhan, Iya. kita bisa dealing with those old traumatics gitu Kak. Jadi kayak Iya. trauma-trauma masa lalu itu, karena banyak Kak aku yakin di luar sana mungkin yang kayak mereka mau
continuing their life, tapi kayak aduh keinget lagi. Gimana cara kita bisa kayak menang dari trauma-trauma masa lalu kita? Kalau menurut aku sih yang paling pertama itu adalah memaafkan ya Kak. Memaafkan untuk misalnya kalau sebagai anak memaafkan orang tua. Nah kebetulan waktu tahun 2004 itu aku pernah ikut saya pengikut Yesus. Dulu ada program gereja nih Kak. Itu program gereja untuk anak-anak muda atau? Untuk semuanya Kak. Semuanya. Ya. Okay. Jadi kayak seperti faith camp tapi ini 2 bulan, 3 bulan Kak waktu itu. Saya pengikut jangka panjang Yesus. berarti. Betul. Oke. Saya pengikut Yesus. Nah di situ pernah ada satu materi tentang memaafkan orang tua. Nah aku berpikir waktu itu nggak ada yang perlu dimaafkan kok. Papa mama sudah berpisah baik-baik nih, seperti itu. Kejadian sudah lama banget. Nah, tapi apakah harus memaafkan? Ternyata memang harus memaafkan. Seperti itu. Jadi kayak bilang pada diri sendiri, oke, saya memaafkan orang tua saya. Dan saya sudah merelakan. Seperti itu, Kak. Jadi dengan memaafkan itu, hati itu akan mulai pulih, Kak. Seperti itu. Oke. Jadi dasarnya kita harus berdamai dulu dengan memaafkan. Berdamai, ya, betul. Oke, karena aku juga yakin orang tua juga manusia ya Kak ya. Betul. Jadi, pasti melakukan kesalahan juga. Jadi start dari diri kita memaafkan dulu. Gitu. Iya, betul. Oke, ngerti. Oke, Kak, misalnya nih Kak, ada dia anak Tuhan nih. Ya. Tapi dia di keluarganya ini dikelilingi oleh orang tua, ayah atau ibunya ini misalnya nggak, bisa jadi udah ke gereja sih, tapi kok yang dia pelajarin di gereja nih kayaknya nggak ditampilin sama orang tuanya di rumah. Oke. Gimana nih Kak, dia sebagai remaja, sebagai anak muda istilahnya gitu ya, dia bisa jadi terang di tengah-tengah keluarga dia. Oke. Kalau misalnya anaknya sudah remaja nih Kak, cara yang paling gampang itu dicatat Kak. Apa sih kira-kira yang dari orang tuanya itu yang menurut dia tidak sesuai firman Tuhan? Dicatat, misalnya contoh, cara berbicara papa ke mamanya. Oh ternyata papa mamanya itu bicaranya tidak ada kasih. Atau kalau misalnya papanya mau minta tolong, tapi kok minta tolongnya tidak baik ya, seperti itu. Jadi Oke. dengan harapan catatan itu ditujukan ke orang tuanya, oh ini loh sebagai bahan evaluasi papa mamanya. Kadang anak itu dia menyimpan dalam hati Kak, oh papa mamaku ada yang gak suka nih aku, misalnya tadi kasihnya tidak ada, minta tolongnya tidak baik, atau kasar. Nah sebagai remaja atau mungkin anak-anak, posisi sebagai anak, kalau bisa catat Kak, apa sih, oh hari ini ternyata papa itu minta tolong ke mama tidak baik, dicatat. Oke, itu catat. Betul. Apakah nadanya, ataukah cara ngomongnya, seperti itu. Jadi dengan harapan catatan itu adalah bahan evaluasi sebagai orang tua Kak, seperti itu. Berarti catatan itu kita kasih ke orang tua? Kasih dong Kak. Gitu. Karena orang tua itu harus tahu Kak, moto kita juga Kak di gereja, keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Betul. Benar. Ketika mereka tidak tahu apa sih yang harus dirubah, mereka tidak akan bisa berubah Kak. Seperti itu. Makanya agen perubahan itu adalah bagaimana cara kita memberi masukan kepada orang tua juga Kak. Seperti itu. Berarti Kak, ada satu kata yang harus kita lawan bareng-bareng, berarti yaitu gengsi ya Kak ya? Betul. Karena jujur untuk bisa ngelakuin yang tadi Kakak bilang itu harus banget yang ngelawan namanya gengsi ya Kak ya? Betul. Jadi ada gengsi anak ke orang tua, gengsi orang tua ke anak tuh yang bikin jadi nahan kita untuk bisa saling terbuka. Betul. Dan prinsip aku, keluarga itu adalah ketika anak itu lahir dan ada papa, mama, dan anak, mereka bertiga versus the world Kak. Betul. Mereka satu tim ya Kak. Betul. Kalau bukan anak yang peduli sama orang tua dan orang tua peduli sama anak, siapa lagi nih yang peduli? Seperti itu. Apakah orang lain di luar keluarga? Aku rasa tidak Kak. Gitu. Jadi gengsi itu harus dibuang jauh-jauh. Karena apa? Ini keluarga loh. Kita mensupport keluarga seperti itu. Ketika kita masih anak kecil, kita jatuh, papa mama kita kan langsung obatin nih Kak. Nah, ketika kita besar, papa mama kita mungkin jatuh dalam suatu pencobaan atau ada hal-hal yang tidak baik, tugas kita nih, oh kita obatin yuk, seperti apa caranya? Kita kasih catatan, evaluasinya seperti apa, seperti itu Kak. Oke Kak, ini beneran ngingetin aku lagi sih kamu. Berarti
kita harus sadar nih para Faith Fam, kalau kita sebagai anak nih ya, kalau PLV sebagai anak, orang tua kita dan kita tuh satu tim ya Kak ya. Satu tim. Jadi istilahnya kalau misalnya orang tua kita ada melakukan kesalahan, berarti kita jangannya cuman kayak ya udahlah ngikut, tapi Betul. kita harus bisa juga mungkin dengan cara yang sopan ya pastinya Betul. kayak untuk memberitahu, mungkin Iya. memberi usulan kemana-mana. Betul. Kadang Kak, orang tua itu juga bisa lupa Kak. Oke. Kadang papa mama itu bisa lupa, oh ternyata aku udah ngelakuin ini loh, gitu. Karena kan pikiran mereka itu juga bukan hanya di keluarga Di itu, rumah. betul. Pekerjaan gitu Betul, ya, Kak, ya. papa memikirkan pekerjaan, mama memikirkan bagaimana nanti mau makan apa, Iya, seperti itu. Jadi kalau supaya tidak lupa, tugas anak untuk mengingatkan, Kak. Seperti itu. Oke, tepuk tangan dulu dong semuanya dong. Gokil. Jadi tadi ingetin lagi. Wah itu tadi, harus di-mention tuh, harus dicatat terus. Kita anak dan orang tua itu satu tim teman-teman ya, Faith Fam ya. Jadi bener ya kata-kata Kak, us against the world ya Kak ya? Iya, Us against the we world. versus the We world. versus the Yeah. world. Oke, istilahnya di dunia yang jahat ini, yang udah makin akhir zaman juga udah makin jahat. Betul. Kita harus tetap teguh di keluarga kita dulu ya Kak. Betul. Mengingat keluarga itu adalah fondasi awal dari Betul. semuanya. Oke. Kalau keluarga solid, anak solid, orang tua solid, Kak. Oke, solid semuanya, solid. Oke, jadi start dari hubungan anak dan keluarga yang solid dan bisa menghadapi semuanya dengan istilahnya tetap berat, nggak gampang, tapi istilahnya kalau bersama keluarga itu semua bisa teratasi gitu kali Betul, ya. betul, Kak. Oke. Terakhir Kak, Ya. boleh Kak kasih pesan-pesan, tips atau pedoman dari Kak Alphonse untuk para, bisa dari untuk orang tua di luar sana atau bisa juga untuk anak-anak agar bisa nih kita kembali lagi mengingat ini keluarga kita loh. Bisa jadi Kak, mungkin kita ke orang-orang di luar sana, mungkin ada orang tua di luar sana, anak di luar sana, mereka ke teman-temannya atau orang tua ke rekan-rekan kerjanya ngomongnya baik-baik, ngomongnya halus, tapi pas giliran ke keluarganya gitu kan. Sekali ngomongnya dengan nada yang nggak enak didengar. Iya. Mungkin sebagai penutup Kak, bisa dikasih kayak reminder juga untuk orang tua dan Iya. anak-anak sana kalau kita keluarga tuh harus kayak gimana, dan Oke. boleh Kak pesan-pesannya Oke. untuk semuanya. Keluarga itu adalah anugerah, Kak. Oke. Ketika suami mendapat istri, itu adalah anugerah. Oke. Ketika papa mama mendapatkan anak, itu juga adalah anugerah, Kak. Nah, ketika kita mendapatkan anugerah itu berarti kita harus jaga baik-baik. Kita harus sayangi baik-baik, Kak. Papa sayang sama mamanya, papa mama sayang sama anaknya, dan anak sayang sama orang tuanya. Dan jangan lupa, anak itu mencontoh dari orang tua. tuanya, oke. Betul. Jadi ketika kita menjaga anugerah itu dengan baik dan kita menjadi contoh yang baik, kita serahkan hasilnya sama Tuhan, Sama Kak. Tuhan. Betul. Oke. Tepuk tangan dong sekali lagi, ini adalah closing statement dari Kak Alphonse yang keren banget pastinya. Nah, udah luar biasa banget Faith Fam obrolan kita hari ini. Aku yakin banget Faith Fam di luar sana pasti terberkati dan mendapat point of view atau sudut pandang yang mungkin berbeda, atau mungkin kita udah pernah dengar sebelumnya, tapi pas tadi Kak Alphonse ngomong kita jadi ke-refresh lagi mindset kita, ke-refresh lagi iman kita. Oke, Faith Fam, mungkin kita semua nggak bisa memilih keluarga kita, tapi kita bisa memilih gimana cara kita merespon dan membawanya dan menjadi terang di dunia ini. Episode hari ini semoga bisa relatable dan memberkati untuk teman-teman semua, dan jangan lupa untuk subscribe pastinya channel ini. Dan Kak Alphonse mungkin bisa saya bye-bye dulu Kak ke teman-teman semua. Kita Bye-bye, Faith. Ini yang di Fams ya, Faith Faith Fams Fam, ya. Faith Fam. Ini di sini ada 500 juta juga ya Kak. Oke. Boleh sama-sama dulu teman-teman. Thank you. Asik. Udah ramai banget. Kalau teman-teman semua terberkati dengan obrolan kita Kak Alphonse, dan pastinya di kedepannya nanti akan ada topik-topik yang gak kalah menarik pastinya. Kalau di bulan ini kita ngebahas tentang toxic relationship, kita hari ini sudah membahas bersama Kak Alphonse yang keren banget berhubungan dengan keluarga. Pastinya di minggu depan akan ada topik-topik yang gak kalah keren pastinya, dan akan membekali kita semua Faith Fam. Oke, mungkin segitu aja. Jangan lupa subscribe channel ini, dan
Faith Minutes, Building Faith in Minutes. Sampai jumpa di episode berikutnya. Shalom semuanya.